Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita bisa ketemu dalam mata kuliah asesmen Prodi PG PAUD semester 7. Tentunya Bapak berharap teman-teman semua terus meningkatkan motivasi belajarnya guna kita memperdalam mata kuliah ini dengan baik, karena asesmen itu sendiri sangat penting, skillnya dikuasai oleh kita selaku calon-calon guru PG PAUD. Di sini kita akan membahas tentang teori-teori permainan kontemporer. Kenapa teori-teori kontemporer ini masuk di dalam mata kuliah asesmen? Karena asesmen itu tidak terlepas daripada kegiatan-kegiatan yang ada di TK. Kegiatan-kegiatan di TK semuanya tentu dikemas dalam bermain. Tentu bermain bukan sembarangan bermain, akan tetapi bagaimana bermain yang mengedukasi, bermain yang memiliki makna, bermain yang bisa mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek perkembangan anak yang ada di dalamnya. Di sini ada teori psikoanalisis bermain karya Freud dan rekan-rekannya, bahwa bermain dianggap sebagai pengalaman katalitis. Anak-anak menggunakan permainan sebagai sebuah alat untuk melepaskan emosi negatif. Jadi melalui kegiatan bermain ini adalah sebuah wadah untuk menyalurkan energi anak, tentunya kepada hal yang mengarah kepada hal yang positif. Jadi anak itu nalurinya adalah untuk bermain gitu ya. Penguasaan yang dicapai melalui permainan repetitif, anak-anak bermain dengan benda yang sama dan berulang-ulang. Jadi kita pahami bahwa yang namanya bermain itu adalah hal yang lumrah dilakukan oleh anak gitu ya. Selama anak itu dalam keadaan kondisi baik-baik, keadaan normal, tentu hasrat ingin bermain itu sangat tinggi. Sehingga kita sebagai guru PAUD harus senantiasa mengemas kegiatan-kegiatan pembelajaran di anak usia dini itu melalui kegiatan bermain. Lalu teori kegairahan, modulasi permainan. Jadi bermain itu sebenarnya adalah dalam teori ini adalah dorongan intrinsik di dalam diri anak yang dikatakan dalam Ellis 1973 menyatakan teori ini berasal dari teori perilaku awal yang berfokus pada hubungan antara rangsangan dan respon. Jadi adanya stimulus dan respon yang nanti keluarannya adalah bagaimana behaviorism, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh anak ketika bermain akan menjadi sebuah modal yang strategis dalam mengembangkan potensi gitu ya. Jadi kita selaku guru melakukan stimulus-stimulus yang bisa memperbaiki anak. Misalnya bagaimana guru menstimulus perkembangan bahasa anak melalui kegiatan bermain-main. Ketika masa peka anak muncul dalam kemampuan berbahasa, maka senantiasa guru itu memberikan rangsangan melalui percakapan, melalui bercerita, melalui mendongeng dan lain-lainnya. Hal ini adalah upaya guru untuk memberikan stimulus bagaimana anak bisa menguasai kosakata yang lebih banyak lagi. Bagaimana anak mampu dalam menyimak bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh kita selaku orang dewasa. Sehingga ini adalah cara kita dalam bagaimana mengembangkan potensi perkembangan bahasa anak. Menurut si Beston menyatakan bahwa permainan terjadi sebuah kejadian yang dibingkai, digambarkan dalam kerangka psikologis sebagai tanda tindakan, perbuatan yang terjadi sebagai permainan bermain. Jadi bermain itu di dalam konteks pendidikan anak usia dini adalah permainan yang sudah direncanakan. Artinya itu permainan-permainan yang sudah dijelaskan apa capaian-capaiannya. Oh, dari permainan A. Permainan A ini dapat meningkatkan kemampuan motorik dan kemampuan bahasa anak. Ini kita sebagai guru harus ada keterukuran. Sehingga tindak lanjutnya adalah bagaimana setelah permainan itu kita melakukan asesmen dari permainan tersebut, apakah pencapaian perkembangan bahasanya meningkat, apakah perkembangan motoriknya meningkat, karena mungkin permainan ini melibatkan moving class atau di luar kelas yang banyak melakukan aktivitas gerak sehingga meningkatkan kemampuan daripada sisi motorik anak. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa bermain ini adalah salah satu media di dalam anak usia dini untuk meningkatkan potensi-potensi perkembangan yang ada di dalam diri anak. Ilustrasi dalam permainan
Ketika berinteraksi dengan anak usia dini lainnya, bermain merupakan suatu sarana untuk bagi sosialisasi yang konstruktif, meningkatkan empati terhadap orang lain. Jadi dari bermain ini melatih prososial anak, melatih sifat empati anak terhadap teman sebayanya, dan mengendalikan egosentrisme gitu ya. Jadi awal mula anak yang super ego, dia mau menang sendiri, tapi ketika dia dibiasakan dalam bermain kelompok, lalu di permainan kelompok itu mengenal aturan-aturan permainan, mengenal bagaimana cara interaksi dengan teman sebayanya supaya dapat diterima, maka dengan sendiri anak akan mengurangi ego-ego yang tadinya sangat tinggi. Sehingga disinilah manfaat daripada aspek bermain itu adalah meningkatkan prososial anak secara baik. Lalu melalui pengalaman bermain anak usia dini, mempelajari perilaku prososial seperti berbuat kebaikan, saling kerjasama, saling membantu, saling menolong. Nah, ini adalah aspek-aspek yang ada di dalam kegiatan bermain yang dilakukan anak pada saat di sekolah. Lain halnya mungkin permainan yang ada di rumah, apalagi kalau anak itu tidak punya saudara, dia bermain asik dengan sendiri atau hanya ditemani dengan orang tuanya, jelas di situ sangat minimalisir terjadinya kemampuan prososial berkembang di rumah. Akan tetapi ketika anak bermain di ruangan di rumah di sekolah, maka anak banyak bermain dengan teman sebaya, dan di situ anak terjadi kegiatan sosial yang dapat meningkatkan prososial anak. Itu yang Bapak pahami, yang Bapak jelaskan kepada Anda. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa lebih memanfaatkan lagi bagaimana kita melakukan asesmen dalam kegiatan bermain di anak usia dini. Tentunya bermain yang bermakna, bermain yang mengedukasi, bermain yang memiliki kemanfaatan bagi anak di masa yang akan datang. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.